tentunya kita yang sebagian besar mayoritas umat muslim itu ingin bahwa ketika kita mengkonsumsi barang-barang tersebut betul-betul memang sudah barang-barang yang halalan thayyiban gitu ya, sehingga tidak ada keraguan gitu ya. Nah, kemudian baru kita bicara kalau dari sisi bisnisnya, insya Allah dengan meningkatnya kesadaran gaya hidup halal ya, halal lifestyle ini insya Allah mudah-mudahan dengan adanya sertifikasi halal ini produk dari Bapak Ibu juga akan lebih bisa diterima oleh konsumen yang sudah betul-betul mengadopsi gaya hidup halal, dan tentunya nanti dipadukan dengan sertifikasi halal. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga sudah mencoba untuk meluaskan pemasaran melalui online sehingga lebih luas lagi. Nah, itu harapannya tentunya konsumernya juga, basis konsumernya akan lebih luas, dan terutama dari di daerah-daerah lain yang mungkin sangat tercampur oleh hal-hal yang haram. Sebagai contoh, ayam adalah binatang yang halal. Tapi kalau menyembelihnya dengan cara dipuntir lehernya, ayam tidak lagi menjadi barang yang halal, tapi jatuhnya menjadi haram. Nah, kemudian ini kalau kita bicara umat muslim, tadi dikatakan bahwa yang hubungannya dengan makanan halal, pangan halal itu adalah kaitannya dengan muslim, umat muslim, karena itu yang tercantum di dalam Al-Quran. Nah, diperintahkan di situ bahwa umat muslim itu yang perintah dalam Allah dalam Al-Quran harus mengkonsumsi makanan yang halal. Dan kita sebagai umat muslim itu pasti akan mengikuti aturan itu. Karena apa? Karena itu memang bagian dari ibadah umat muslim, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Kemudian juga sebagai bukti ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu perintah ya harus kita ikuti. Kalau kita memang mengaku muslim ya kita harus mengikuti semua apa yang diperintahkan. Ya, bukti ketaatan dan ketakwaan. Kemudian juga menjauhi diri dari bujukan setan. Bapak Ibu pasti lebih tahu dari saya ya. Saya yakin pengetahuan agamanya jauh lebih tinggi dari saya. Kalau kita baca sejarah Islam tentang nabi-nabi, kenapa kok Nabi Adam masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal? Berarti sertifikat halal berubah dari voluntary menjadi mandatori, menjadi keharusan. Ya, menjadi keharusan. Kita mempunyai sertifikat halal bagi pelaku usaha yang menghasilkan produk, terutama produk pangan dan minuman. Sebenarnya tidak hanya itu ya, termasuk ada barang gunaan, termasuk ada obat, termasuk ada kosmetik juga. Tapi secara umum bahwa yang penting di sini adalah pangan. Ya. Nah, kenapa kok kita tadi harus menyediakan makanan halal? Ya, menyediakan makanan halal tadi memang ada dua hal ya. Memang hablum minallah dan hablum minanas. Kalau hablum minallah ya jelas sudah komitmen kita sebagai seorang muslim kita harus makan makanan halal, sehingga itu sudah tanggung jawab kita pada yang di atas. Tapi
bahannya, prosesnya, ya, selama masa berlaku ketetapan halal atau sertifikat halal. Disinilah perlu sistem jaminan halal. Ya memang harus dibentuk. Tujuannya untuk apa? Ya tadi untuk menjaga, untuk supaya produksi kita konsisten, produksi halalnya konsisten, bahan-bahannya konsisten, sehingga produk yang kita hasilkan itu juga konsisten kehalalan. Nah, di dalam sistem jaminan halal ini sebenarnya tidak banyak hal ya. Yang penting adalah jujur dan kepercayaan, jadi memang bisa dipercaya. AA, BB, ya komitmen dari ini bahwa kita akan selalu menghasilkan, hati-hati dalam memberikan barang-barang, mensuplai bahan baku ke perusahaan, ke pelaku usaha. Ya, jadi ini harus ada komitmen dulu. Akan menjadi istilahnya utama. Ya, hal yang utama. Kalau sebagai ownernya aja tidak komitmen dalam memproduksi halal, bagaimana dengan karyawan? Ya, taruhlah pas ngiris, tangannya kena pisau berdarah. Ya, itu harus suatu hal yang harus menjadi hal yang besar kalau itu tidak ditangani. Karena kan ada darah yang tercampur ke dalam proses. Ya, sehingga kebijakan halal ini harus bisa diselesaikan keseluruhan. Kalau bahan utama misalkan apa? Bahan utama misalkan membuat pempek, berarti bahan utamanya ikan, satu. Ya, bahan tambahannya apa? Mungkin gula, garam. Ya, bahan pembantunya apa misalkan? Oh, bisa plastik, bisa sabun cuci. Itu sebagai bahan pembantu. Ya, kenapa kok kita menghendaki proses pencucian ya? Karena pencucian itu menjadi celah masuknya hal-hal yang haram. Sehingga kita harus yakin bahwa kalaupun pencucian yang tadi tujuannya untuk mensucikan, jangan sampai kita mensucikan dengan barang yang najis. Ya, percuma kita menggunakan barang yang najis. Ya, di sini bahan baku, bahan tambahan ini banyak yang berasal dari babi dan turunannya, ya, sehingga benar-benar harus dijaga kehalalannya karena menjadi sumber masuknya keharaman di dalam proses pengolahan. Ya, bisa mengandung hammer, bisa mengandung najis. Nah, ini dalam pemilihan bahan, ya, kalau bahan itu ada teknologinya, ya pilihlah yang sudah jelas status kehalalannya. Ya, kalau bahan yang positifless ya tidak masalah, yang penting tidak ada najisnya. Apa sih barang-barang yang positifless? Oh, misalkan bumbu-bumbu, misalkan bawang merah, bawang putih, ya, telur, ya itu semua bahan alami. Asal tidak pakai pengolahan, itu bahan alami. Ya, tetapi kalau telur ya cucilah dulu, misalkan ada kotoran-kotorannya di kulit, cucilah dulu. Ya, jangan sampai itu nanti akan menyebabkan memasukkan hal yang najis sehingga jatuhnya menjadi haram. Tidak tahu apakah bahan bakunya apa saja, kita nggak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana proses ekstraksinya, kita nggak tahu. Ya, sehingga paling mudah sebagai orang yang awam itu adalah memilih yang sudah bersertifikat halal. Ini salah satu yang sejauh ini untuk di Indonesia ini yang berlaku sebelum ada perubahan. Ini adalah yang dari Majelis Ulama Indonesia, bukan yang halal ini halal tidak bisa
mempertanggungjawabkan yang dibawa. Ada dari Afrika Selatan, Irlandia, Polandia, ya tidak masalah. Tinggal kita menelusur barang yang kita gunakan itu sudah diperiksa belum oleh lembaga pemeriksa halal dari luar negeri. Tetapi yang perlu difikirkan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga ini harus sesuai dengan negara yang memproduksi. Misalkan begini, perusahaan itu tempat produksinya ada di, misalkan ada di pakai bawang putih, bawang merah ya dikupas dan dibersihkan, ya, jadi bebas dari najis. Kemudian kalau pencucian ini kriterianya adalah hilang bekas najis, warna, bau, rasa itu harus hilang. Dan pencuciannya akan lebih baik kalau dengan cara disemprot atau dikucuri dengan air mengalir. Ya, dengan air mengalir akan lebih baik. Dijelaskan jelas sampai ke merek. Karena terkadang merek ini akan memberikan status penghalalannya. Oh misalkan tepung merek A sudah halal, belum tahu apakah tepung merek B itu sudah sama-sama sudah halal, ya. Meskipun sekarang sudah mudah mencari produk halal, tapi itu sebagai antisipasi kita untuk menjaga kehalalan bahan yang kita gunakan, ya. Ya, kemudian produk baru itu dikasih label halal. Harus kita cek dulu, harus kita dilaporkan dulu bahannya. Kalau bahannya memang sama, hanya masalah beda bentuk, misalkan awalnya bentuk bulat jadi bentuk kotak, ya nggak masalah. Tapi kalau terus berubah, ya harus dilaporkan. Kemudian yang penting adalah nama produk ini tidak boleh menggunakan nama yang mengarah ke sesuatu yang diharamkan atau sesuai dengan ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sekarang yang lagi booming adalah wine cafe. Wine cafe kalau tetap namanya wine cafe tidak akan bisa mendapat ketetapan halal. Karena wine itu sudah konotasinya adalah khamr. Sehingga itu kalau memang ini harus diganti. Padahal sebenarnya di dalam wine coffee tidak ada unsur wine-nya. Itu hanya berdasarkan proses.